Oke, teman-teman, gimana tadi bikin foto dan juga captionnya? Bisa ya? Ya, saya sekarang mau memberikan informasi kepada teman-teman semuanya cara absensi untuk pertemuan besok. Seperti yang teman-teman ketahui, besok jurusan akuntansi punya KW, yaitu punya seminar online tentang consumer behavior yang akan diselenggarakan mulai jam 1 sampai jam 3 sore. Nah, pada jam kelas kita, teman-teman silahkan, enggak ya, karena besok jam kelas kita, nah makanya teman-teman saya minta untuk mengikuti acara tersebut, karena pasti akan memberikan insight bagi Anda ya, bagi yang mau mengangkat topik-topik terkait dengan behavior pada tugas akhir nanti. Nah, untuk absensi, perhatikan dengan baik, kita sudah mempelajari 3 bab ya, di pendahuluan, etika etiket, dan juga komunikasi intrapersonal yang baru saja. Besok Anda akan melihat narasumber dan juga moderator dalam membawakan acara tersebut. Nanti Anda akan menangkap ya beberapa hal yang terkait dengan topik 3 bahasan kita ini. Apa sajakah yang Anda tangkap? Nanti tolong di screenshot. Kemudian diletakkan di Word dan Anda ulas dengan kalimat yang deskripsi yang tepat gitu ya. Contohnya begini. Jadi contohnya, misalnya di bab 1 kita tahu komunikasi verbal dan nonverbal. Jika Anda menemukan ada komunikasi verbal di sana, tolong di screenshot, kemudian masukkan ke Word Anda dan juga ulas apa yang terjadi. Komunikasi verbal yang saya dapatkan di sini adalah ketika bla bla bla. Verbal ada 4 ya, oke. Kalau komunikasi nonverbal yang saya tangkap dari acara seminar tersebut adalah ketika narasumber memberikan kode, yaitu ibu jari dinaikkan artinya bagus. Beliau sedang mengatakan bahwa kondisi atau praktik yang ada saat ini adalah bagus. Nah, misalnya seperti itu. Atau bab 2 tentang etiket. Jika Anda menangkap ada etika yang baik dari seorang narasumber tadi atau moderator, atau Anda menangkap etika atau etiket yang baik dari siapapun yang terlibat dalam seminar online tersebut, ya, yang terlibat mulai dari mungkin dari penyebaran pamflet dan seterusnya ya, sampai akhir ada informasi absensi nanti mungkin misalnya, itu apa, tolong diulas di situ. Ada screenshotnya dan juga dijelaskan dengan bukti. Misalnya Anda mau screenshot tapi tiba-tiba sudah terlewat, nggak apa-apa, screenshot saja orangnya siapa, kemudian tadi beliau melakukan bla bla bla, kayak gitu. Yang artinya bla bla bla. Contoh yang ketiga, komunikasi intrapersonal. Ketika bagian ini, ya, narasumber atau moderator mengatakan sesuatu. Kemudian pada saat itu saya mendengar dengan telinga saya, kemudian yang ada dalam persepsi saya adalah bla bla bla, kemudian saya menggali memori saya seperti apa, dan akhirnya saya berpikir bahwa sesuatu. Nah, untuk komunikasi intrapersonal, misalnya ada tahapan yang Anda alami sendiri. Ya, pengalaman Anda yang Anda alami sendiri, bisa di screenshot, kemudian dituliskan. Atau Anda melihat, mengamati narasumber tadi ketika membaca sesuatu, misalnya, kemudian beliaunya tertawa atau tersenyum. Nah, saya menangkap bahwa narasumber tadi setelah membaca kalimat, menangkap dengan indera penglihatan. Kemudian kemungkinan dalam otaknya ya beliau merasa hal tersebut menarik. Ya, persepsinya adalah unik gitu. Kemudian memori mungkin mengingatkan pada suatu hal. Dan kemudian berikutnya ya berpikir, ya, saya pikir bahwa narasumber tersebut ketika membaca kemudian beliau mencoba mencerna dan memberikan tanggapan yang tepat. Nah, proses komunikasi intrapersonal yang Anda amati terjadi pada narasumber. Nah, saya minta Anda tiap satu bab setidaknya memiliki satu ya. Nah, itu poin Anda, kalau bisa lebih oke. Dan akan saya berikan poin tambahan bila Anda pun bisa memberikan feedback yang tepat.
Misalnya ada bagian pertanyaan, tolong kalau pertanyaan Anda ada di situ, screenshot ya, dan juga sampaikan. Saya setelah mendengarkan penjelasan, saya bertanya seperti berikut. Nah, kemudian pertanyaan Anda tadi apa? Karena saya rasa, mengapa Anda karena saya rasa bla bla bla. Nah, tuliskan di situ mengapa Anda sampai terpikir punya pertanyaan itu. Kayak gitu ya. Jadi tolong setiap apapun yang Anda lakukan diulas gitu. Apalagi kalau pertanyaan Anda dibacakan dan juga dijawab. Ya, setelah saya bertanya, saya dapat jawaban ini gitu. Ya, tolong diberikan poin ya. Jadi poin nomor 1 ketika untuk pendahuluan, nah, untuk bagian verbal non-verbal misalnya. Kemudian kasih screenshotnya, kemudian penjelasan. Nomor 2, bab etika etiket, gambar, kemudian penjelasan. Nah, kayak gitu ya. Kemudian bab 3, kemudian 4 misalnya, saya bertanya, kemudian apa pertanyaan Anda? 5, saya mendapatkan jawaban. Artinya ini, oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Tolong dibuat dalam bentuk Word, dikumpulkan dalam setelah disimpan ya, disimpan dalam bentuk Word, kemudian bagi yang bisa ya, yang bisa silahkan dibentuk PDF supaya rapi. Ya, tolong yang rapi juga. Jangan lupa berikan nama Anda ya, siapa Anda dan juga kelasnya. Kayak gitu. Dan besok akan saya berikan form khusus ya sore untuk mengumpulkan rekap itu tadi. Jadi ketika jam kelas, ketika seminar tadi silakan fokus pada seminarnya dan juga mencatat beberapa hal yang penting. Nanti absensinya akan saya buka sampai malam. Jadi kan Anda setelah mengikuti acara masih butuh untuk ngetik gitu kan. Silahkan diketik dulu, nanti deadline mengumpulkan absensi, mengumpulkan rekap itu tadi ya, hal yang Anda dapatkan, itu silahkan mungkin saya buka sampai malam. Itu tadi informasi saya untuk absensi besok. Ya, besok Bu Ima mungkin sangat slow respon, nggak bisa menjawab pertanyaan Anda. Sehingga kalau ada pertanyaan langsung aja hari ini ya, bisa disampaikan. Atau mungkin besok boleh, tapi sabar aja, tunggu saya sampai selesai acara. Mungkin saya di rumah baru bisa menjawab. So, semuanya tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai jatuh sakit. Dan jangan lupa tetap jaga juga orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan cara pakai masker terus dan juga ya, apa yang kita bisa berikan untuk orang-orang sekitar. So, sampai ketemu lagi di pertemuan kita selanjutnya. Kelompok 2 sudah akan presentasi komunikasi interpersonal. Mohon dipersiapkan dan audiens mohon membaca terlebih dahulu supaya nyambung materinya. Well, see you. Bye-bye.